Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas topik yang menurut saya sangat penting guys. Karena ini adalah awal mula dari kebencian yang memuncak. Itu tentang penyakit yang disebut dengan Islamophobia. Nah, jadi penyakit Islamophobia ini adalah penyakit yang menimpa terhadap orang-orang di dunia yang menganggap Islam itu adalah ajaran teroris, ya kan? Radikal, intoleran, dan segala macamnya. Nah, jadi ini awalnya ada mulanya, guys. Dimana narasinya itu adalah selalu mengasosiasikan umat Islam itu dengan agamanya, ajaran agamanya. Jadi narasinya itu awalnya adalah ya pelan-pelan. Lihat tuh, umat Islam itu kotor, jorok, tidak teraturan, korupsi, suka judi, suka mabuk, suka kriminal, mencuri, merampok, membunuh dan segala macam, ya kan? Lalu diteruskan lagi tuh narasi itu dibangun oleh media-media, ya. Dan sayangnya netizen itu termakan pula gitu kan dengan media ini. Lalu mereka punya medsos, mereka sebarkan itu semua. Sehingga di dunia ini orang itu melihat bahwa Islam itu adalah apa yang dilakukan oleh penganutnya, ya, apa yang dilakukan penganutnya. Jadi kalau ada orang yang merampok, membunuh, memperkosa dan sebagainya, itulah Islam, gitu kan. Bahkan orang yang bom bunuh diri pun itulah Islam, gitu. Jadi itu semua ada awal mulanya. Dan ingat, sesuatu awal mula itu adalah kecil. Sebelum dia jadi besar, karena disiram bensin terus, lama-lama akhirnya menjadi kita sebut istilah Islamophobia. Nah, sekarang ada fenomena baru lagi yang terjadi, yang memang hubungan dengan Islam juga. Itu kalau saya sebut ya, ini belum ada nanti. Ini kedepannya mungkin akan ada istilah ini mungkin. Jadi adalah Rohingya phobia. Rohingya phobia. Jadi bagaimana orang-orang itu mencitrakan bahwa etnis Rohingya itu adalah orang-orang yang tidak teraturan, orang-orang yang layak diusir, orang-orang yang tidak layak hidup, orang-orang yang harus layak mati, orang-orang yang tidak layak hidup dimanapun di dunia. Jadi kalau ada dimanapun itu ada orang dia tuh usir gitu kan. Jangan biarkan mereka tuh hidup di tempat Anda, jangan biarkan Anda tuh hidup bersama mereka gitu. Mereka ini harusnya ditempatkan jauh-jauh, dibuang kemana gitu, kayak ke dasar lautan, kayak mau ke dasar kawah gunung, kayak yang penting jangan ada di tempat Anda gitu kan. Nah, ini narasi yang sama dengan awal mula terciptanya Islamophobia. Sadar nggak sadar, suka-suka itu faktanya. Jadi kebencian itu begitu masif gitu, karena diproduksi itu setiap hari. Saya tonton di YouTube tuh konten-konten yang mana orang-orang ini mengasosiasikan suku Rusia itu sebagai suku yang macam-macam lah gitu guys. Ya kan? Ini terus digaungkan tiap hari. Saya nggak tahu ini adalah ini sepertinya ya kita lihat adalah rencana yang sangat terstruktur, sistematis, masif gitu kan. Karena diproduksi oleh banyak orang, oleh banyak, dan dulu sudah ngulang gitu guys, terus dia ngulang gitu kan. Karena gini, kalau kita misalnya melihat ya, contoh kita lihat ada koruptor aja lah misalnya, atau orang berbuat kriminal, ya sudah, kayak kejadian kemarin, waktu ada kejadian pembunuhan, ayah membunuh anak 4 orang di daerah mana itu, Bekasi, dari mana, itu sudah. Kita tidak menyebut apa nama sukunya, apa nama agamanya, mau dia dari suku apa itu, mau dia dari agama apa, dia tidak melihat itu. Yang penting, ini orang adalah apapun suku agamanya, dia membunuh anaknya sendiri. Nah, itu salah gitu. Dan itu tidak digaungkan terus. Ya kan? Ketika orang sudah mengkritik dan udah berapa hari sudah tidak ada lagi, hilang beritanya. Karena ya sudah begitu saja gitu guys. Itu adalah sesuatu yang tidak 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 perlu digaung-gaungkan terus. Dan ini kan tidak beda di produksi massal, sama kayak nasi-nasi tentang Islamophobia itu kan diulang-ulang terus. Tiap ada kejadian umat Islam itu melakukan kesalahan langsung disampaikan inilah ajaran teroris gitu kan. Apa-apa dikit-dikit umat Islam buat salah, ajaran teroris. Dikit-dikit umat Islam salah, ajaran teroris. Dikit-dikit guys. Bahkan kita komen aja di medsos itu kan, teroris. Ini apa coba ya kan? Jadi Anda itu nggak ngerti betapa bahayanya narasi-narasi kebencian ini, ya. Nanti kalau memuncak akan menimbulkan bola salju, akan memuncak, akan meledak. Contohnya kita banyak umat Islam itu yang di mana-mana itu dibantai,
Hanya karena narasi ini. Di Amerika, Anda lihat, ada sekeluarga ditabrak ya, sampai meninggal oleh orang non-muslim, karena orang ini tidak bersalah. Soal keluarga, dia kan orang-orang soleh. Juga Anda lihat di New Zealand, umat Islam di dua masjid itu lagi ibadah Jumat, ditembaki oleh bentontaran, ya kan? Mereka tidak salah, tapi karena bentontaran dan teman-temannya ini, dan bentontaran sendirian ya nggak salah ya, itu udah termakan itu guys, ujian kebencian ini, sehingga dia benci dengan apapun yang berbau Islam, gitu. Nah sama sekarang, orang-orang banyak benci dengan apapun yang berbau Rohingya, gitu guys. Mereka tidak lagi mampu berpikir objektif, bahwa ini adalah orang-orang tidak bersalah, wanita dan anak-anak pun kena guys. Anda bayangkan coba. Kalau kita jujur kan, kita harusnya fokus saja pada mereka-mereka yang berbuat jahat ini. Misalnya kayak koruptor, kayak pembunuh, perampok. Itu saja fokusnya. Jangan anak-anak dan wanita nggak bersalah juga Anda serang juga gitu kan. Ini tidak objektif guys. Jadi Anda tuh sudah, orang yang melakukan ini sudah termakan ujian kebencian. Tadi ini adalah penyakit. Ini kalau kita tuh berharap kita tuh lepas lah dunia ini dari penyakit Islamophobia, tapi sekarang kita mengidap penyakit baru yang namanya Rohingya phobia, guys. Ya, kebencian dan ketakutan terhadap orang Rohingya sama dengan kebencian dan ketakutan terhadap orang Islam. Ya, jadi kalau orang Islam itu diasosiasikan sebagai ajaran Islam itu buruk gitu kan, tapi ini orang Rohingya diasosiasikan sebagai sukunya yang buruk gitu. Ini kan namanya rasis, guys. Rasis itu adalah hal yang berhubungan dengan ras, suku, agama, dan suku gitu kan, rasis gitu. Ini nggak boleh terjadi guys. Karena kalau dibiarkan lama-lama ya, kalau Anda nanti orang Rohingya itu akan sama kayak umat Islam kita ini, yang mana nanti di mana-mana itu tiba-tiba ada orang nampak, ini Rohingya nih, bunuh gitu kan. Nah, kejadian lah begitu. Kan awalnya kan dari hal kecil. Umat Islam itu pemabuk, koruptor, pembunuh, lama-lama akhirnya karena produksi masalah kebencian itu akhirnya menjadikan kebencian yang tidak lagi dapat terbendung dan akan makan korban, guys. Ya, makanya Anda nggak heran dengan orang-orang sekarang ini ya tega melakukan hal-hal yang keji. Ya, Anda bayangkan ya, ini cerita dari pengungsi Myanmar sendiri yang waktu diusir paksa di balai Aceh itu, ya, diusir paksa dia tuh hanyalah wanita bersama 4 orang anaknya. Anak-anak wanita semua masih kecil, guys. Anda bayangkan. Di Myanmar dia mengalami pembantaian, di Permata dia merasakan pembantaian keluarganya, pembunuhan, pemerkosaan, ya kan, kampungnya dibakar, dia terusir, nyawanya terancam, bahkan ketika pergi pun dia nyawanya terancam di lautan. Karena kapal yang dikendarai itu sangat tidak layak, guys. Ya. Kapal yang bukan kapal standar gitu, kapal yang bahkan penuh sesak, bahkan melebihi muatan, coba. Mereka mempertaruhkan nyawa dari tempat asalnya, lalu di lautan lagi, di Maldives juga mereka menerima. Mungkin karena kita tahu Bangladesh itu memang kita tuh harus sebagai muslim itu berbagi. Jangan semuanya tanggung Bangladesh itu kan. Jadi kita tuh harus berbagi kepada negara muslim lainnya. Kita tuh ambil peran juga gitu. Jangan hanya semuanya serahkan ke Bangladesh itu kan. Kita semuanya berbagi. Jadi negara Islam ya kayak Brunei, kayak Malaysia, kayak Indonesia, Bangladesh, Pakistan, semuanya, Arab Saudi, itu harus berbagi. Bahkan Eropa saja mau itu menampung pengungsi Suriah kan, masa kita kalah? Amerika aja mau menampung pengungsi dari mana-mana gitu. Jadi kita tuh jangan mau kalah sama Eropa, sama Barat. Ya, mereka tuh sekarang sedang menggaungkan ajaran kasih gitu. Itu kasih sama manusia, dan mereka buktikan itu dengan menampung para pengungsi itu dan memperlakukan mereka dengan baik, bahkan diberikan hak kewarganegaraan itu kan, pengungsi Suriah itu bahkan hidup layak di negeri mereka. Nah, kita malah sebaliknya. Jadi itu akan membuat orang tuh makin banyak yang kalau nggak kuat imannya akan murtad, guys. Jadi ibu ini mengatakan bahwa saya nggak nyangka, ya, saya mengira Indonesia ini adalah kualitas muslim adalah orang-orang beriman yang bertakwa, yang tentu melakukan ajaran Islam, yang tolong menolong, punya rasa kemanusiaan, punya rasa iba, punya rasa kasihan, gitu kan, berperilaku adil, gitu kan, tidak menyalahkan semua orang hanya karena perbuatan 1-2 orang, gitu kan. Tapi ternyata pikiran mereka salah gitu. Jadi ketika mahasiswa itu datang ya, menggeruduk itu ya, mereka membayangkan apa jadi di Myanmar. Karena mereka masih trauma karena hal itu. Anda bisa bayangkan kalau Anda itu di depan keluarga Anda ya, di depan mata Anda keluarga Anda dibantai ya, itu Anda pasti trauma melihat sesuatu. Ya kan? Contoh waktu kejadian pembantaian apa gitu kan, mereka melihat apa itu pasti ngeri gitu kan, pasti takut. Ini jangan-jangan nanti seperti kejadian itu juga gitu. Jadi
Jadi ketika tas-tas itu dibanting, dilempari itu kan, dibuang-buang itu dalamnya itu ternyata ada Quran, guys. Ada Iqra gitu kan. Nah, jadi apa mahasiswa ini nggak tahu kalau isi tas mereka tuh ada Quran atau Iqra gitu kan? Ini berarti mahasiswa ini sudah melemparkan kitab suci, guys. Udah nggak sopan terhadap kitab suci gitu kan? Karena kita tahu ya sebagai umat Islam ya itu wajar membawa Quran dan Iqra kemana-mana itu wajar. Karena mereka sebagai beragama tentu mereka juga ingin mendapatkan agamanya, apalagi mereka dalam kondisi butuh pertolongan. Mereka tuh betul bergantung hanya pada Allah gitu. Ya kan? Kalau orang-orang yang hidupnya senang, mungkin dia lupa sama Allah. Ini orang susah, guys. Yang tentu butuh pertolongan sehingga dia tuh akan betul-betul berharap pada Allah. Nah, itulah yang andalan dia mungkin Quran yang dibawa dia kemana-mana di dalam tasnya itu kan. Itu pula yang dilempari oleh para mahasiswa ini, guys. Ini sangat mengecewakan gitu kan. Dan mahasiswa itu pun ketika saya mengantar ke kantor Menkumham itu juga pula kan. Ini memang saya lihat adabnya nggak ada, guys. Jadi kita negeri ini memang jujur ya, memang akhlaknya, adab kita, etika kita sudah hilang gitu, guys. Ya, yang kita lihat aja lah pemimpin kita begitu. Bagaimana kemarin Prabowo mengatakan bahwa etik, apa endas etikmu gitu. Jadi memang pemimpin itu kalau apa tuh berbuat sesuatu itu akan contoh bawahnya. Dan sayangnya kita pun mencontoh pula gitu kan. Itu kita sayangkan. Jadi kalau kita melihat pemimpin kita begitu, kita nggak boleh begitu gitu kan. Tapi sayang kita malah melakukannya, guys. Jadi yakinlah pada saya ya, ini tidak baik. Karena ujian kebencian ini diproduksi terus secara massal. Sehingga orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi ikut membenci. Akan hati mereka, akan kepala mereka dipenuhi kebencian, sehingga mereka melihat orang Rohingya itu adalah bawaannya kesel aja gitu kan. Ini berbahaya, guys. Sama kayak orang-orang yang tidak suka Islam tuh melihat orang Islam tuh benci aja gitu kan. Padahal mereka tuh menerima banyak disinformasi dan menerima informasi yang berlebihan gitu. Jadi misalnya kalau ada umat Islam yang ngebom, ada umat Islam yang melakukan kejahatan, itu kan berarti semuanya seperti itu. Tapi kan narasi itu berlebihan. Jadi mereka menggiring opini itu ke seluruhnya. Jadi ketika ada umat Islam yang ngebom, yang merampok, membunuh, mereka bilang Islam itu seperti itu ajarannya. Nah, ini sama kayak Rohingya. 1-2 orang Rohingya berbuat melanggar hukum, semuanya dikenakan gitu. Ini sama kayak penyakit Islamophobia begitu, guys. Nah, ini berbahaya gitu kan. Jadi kita tuh kebencian atas suatu suku, ras, agama itu tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Jadi saya sebagai tentu kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang Allah titipkan bumi ini kepada kita harus menjaga itu. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ya, saya bertanggung jawab untuk menjaga agar kita tuh tidak terus-menerus hidup dalam ujaran kebencian. Jangan, guys, ya. Hidup dunia ini cuma sebentar. Kita tidak boleh membenci sesuatu itu berlebihan, ya. Ya, kita tuh bahkan kalau ada seorang pembunuh pun ya, kita malah harus mendoakan semoga dia dikasih hidayah sehingga dia tuh berubah dan diberi hukuman setimpal. Tapi hanya kepada pembunuh atau kepada orang buat jahat. Tapi kalau orang-orang tidak bersalah ya jangan gitu. Jadi menurut saya ini terlalu berlebihan, guys, ya. Ini berbahaya. Jadi penyakit Islamophobia, kita berharap kita sembuh dari penyakit itu ya. Orang dunia ini, tapi sekarang malah menjadi penyakit baru yang namanya Rohingya-phobia. Jadi saya lihat banyak sekali yang produksi itu. Ya, tapi saya syukur alhamdulillah masih ada media-media yang masih objektif yang terus menggaungkan kebenaran. Mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah ujian kebencian yang akan merusak perdamaian, merusak segalanya, guys. Akan menimbulkan perpecahan. Jadi bahkan orang di luar Islam pun akan melihat, ternyata Islam ini nggak kompak. Ternyata mereka tebang pilih, mereka aplikasi. Di saudaranya di Palestina mereka bantu, mereka dukung, tapi saudaranya yang lain Rohingya mereka bully, mereka intimidasi, mereka teror, mereka usir gitu kan. Ini kan berarti kita akan dinilai nanti bukan hanya non muslim loh yang nilai kita begitu, tapi juga dunia internasional ya kan. Ternyata Indonesia itu begitu mentalnya, akhlaknya, pilih-pilih kasih rupanya. Ini yang Palestina dibantu ya, tapi Rohingya tidak. Ya kan, bukan cuma dibantu malah diusir, malah dilakukan dengan tidak manusiawi bahkan kan. Jadi dunia akan nonton kita, guys, ya. Saya jujur saya malu jadi orang Indonesia. Saya malu orang Islam kalau gini caranya kan. Malu saya, guys. Untung saja saya masih punya iman, saya masih punya rasa patriotik ya, meskipun sebagian negeri Wakanda begitu ya penduduknya, tapi saya tidak ikut-ikutan minimal, dan saya tidak menjadikan itu alasan untuk saya itu membenci Indonesia juga, tidak. Dan saya tidak benci juga orang-orang yang melakukan itu. Saya hanya prihatin, kecewa dan sedih gitu. Kenapa kok
ada sebagian orang-orang negeri Wakanda ini yang begitu gitu kan. Kenapa? Apa yang salah dengan Anda gitu kan? Kenapa Anda menjadi tidak adil, tidak objektif gitu? Satu dua orang, beberapa orang dari satu suku bersalah ada menghakimi semuanya. Ini sama seperti beberapa orang di agama Islam melakukan kesalahan lalu Anda menghakimi semuanya. Bahwa semua umat Islam itu begitu. Umat Islam itu semuanya teroris, intoleran gitu kan. Ini nggak boleh dibiarkan guys. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga kita semua diberi hidayah taufiknya, bahwa kita semua itu menjadi manusia yang adil, yang beradab, berakhlak, dan kita tuh kita tuh diberi kesabaran untuk menghadapi orang-orang yang memang tidak berpendidikan, dan memang harus tugas kita yang sebagai orang yang mengecap pendidikan untuk mendidik mereka. Karena kita nggak mungkin dong sebagai ngakunya orang berpendidikan tapi ada orang nggak berpendidikan lalu kita biarkan gitu kan, nggak, itu tugas kita guys. Jadi kita harus didik mereka, jadi kita perbaiki kekurangan mereka, kita dakwahi mereka, kita nasihati mereka, kita ajak mereka, tuntut mereka ke arah pilihan yang baik, ya kan? Nah kalau mereka tidak mau, ya itu nanti akan dihukum sesuai dengan hukumannya, baik dunia maupun akhirat. Yang penting tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, baik dengan sabar, dengan halus, dengan lembut, tidak dengan cara memaksa, tidak dengan cara tidak manusiawi, dan tidak dengan cara-cara yang brutal guys. Itu tidak boleh, karena kita adalah rakyat Indonesia, rakyat yang beragama berdasarkan ketuhanan Maha Esa, yang silanya itu adalah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Anda tinggal tanya, apakah Anda yang akan dilakukan terhadap etnis Rohingya ini adalah udah adil dan beradab? Tidak. Anda tidak adil Anda. Kenapa? Karena hanya perbuatan segelompok orang Rohingya lalu ada hakimi semuanya begitu. Itu tidak adil. Anda tidak beradab. Karena Anda tidak mengedepankan cara-cara yang humanis dan manusiawi dalam menyikapi hal ini. Ya, Anda justru mengutamakan cara-cara kekerasan, intimidasi, teror, dan nakut-nakuti mereka gitu. Dan ya dengan cara-cara memaksa pula. Itu tidak boleh guys ya. Tidak boleh terjadi. Ini bertentangan sila kedua Pancasila, dan bahkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu pun Anda langgar. Anda tidak. Jadi meskipun mereka bukan rakyat Indonesia, tapi jangan lupa mereka ada peluang untuk jadi WNI. Ya, ada peluang guys. Kita tidak boleh menutup mata. Sama kayak kita. Coba ketika Anda mau menjadi kayak orang Cina atau orang Arab ingin jadi warga negara Indonesia, atau orang Eropa ingin menjadi warga negara Indonesia, apa salahnya? Ya kan? Bumi ini kan milik Allah, bukan milik Anda. Ingat, bumi ini milik Allah guys, bukan milik Anda ya. Anda jangan mengaku memiliki bumi ini, bukan. Bahkan tanah saya memiliki itu bukan milik saya sebenarnya. Hanya titipan Allah. Allah titipkan pada kita untuk agar kita itu ya berbagi gitu. Jadi kita nggak boleh semena-mena guys. Jadi jangan Anda bilang ini tanah Indonesia, ini tanah Allah, bukan tanah Indonesia ya. Indonesia itu hanya Allah titipkan untuk kita jaga tanah ini gitu. Ini milik Allah, bukan milik kalian, bukan milik nenek moyang kita. Bahkan kalau ditengok pun nenek moyang kita sama, itu Nabi Adam. Nenek moyangnya Rohingya, Adam, kita juga Nabi Adam. Jadi kita tuh punya nenek moyang sama. Jadi kalau kita runut lagi, ini tanah nenek moyang kita, semua itu Adam, dan kita semua adalah berasal dari Adam gitu kan. Nah, jadi Anda harus berpikir sampai ke situ guys. Jangan melihat secara sempit gitu kan. Ini tanahnya buminya Allah, bukan buminya Indonesia. Kita ini hanya menerima titipan gitu. Jangan Anda tuh sombong. Oh, ini bumi Indonesia, ini negara Indonesia. Jangan sombong, jangan. Ini bumi milik Allah, dan Allah tuh berhak untuk menimpakan sesuatu kepada orang-orang yang berlaku sombong seperti itu, ya. Mengaku-ngaku ini adalah miliknya, lalu dia tidak mau berbagi dengan sesama yang sedang kesusahan, dengan pertolongan, bahkan dengan teganya melakukan hal yang tidak manusiawi kepada sama manusia yang sedang butuh pertolongan. Bahkan mungkin mereka nanti ke depannya akan berlaku sama seperti penjajah Zionis. Ini kan luar biasa guys. Ngawurnya gitu kan, luar biasa halusinasinya gitu. Membicarakan sesuatu di masa depan yang Anda bukan Tuhan, yang Anda tuh tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita boleh waspada, boleh, tapi jangan berlebihan. Ada orang mengatakan bahwa sediakan payung sebelum hujan. Ya, memang kita harus sediakan payung sebelum hujan. Tapi hujan apa dulu? Kalau kita harus siapkan payung yang sesuai hujan gitu. Tapi kalau Anda siapkan payung yang untuk hujan peluru, itu kan salah kaprah, ya kan? Hujan ya hujan. Ada titik air. Bahkan hujan pun bisa jadi berkah gitu kan, tergantung kita menyikapinya. Ketika tidak ada hujan, tanaman akan mati gitu. Jadi kita tetap butuh hujan. Jadi kita tuh harus pada proporsinya. Jadi ketika pun sediakan payung sebelum hujan, ya jangan berlebihan. Jangan pula
Anda anggap itu hujan senjata atau hujan itu adalah merusak. Enggak, hujan itu adalah ada hikmahnya, ada baik dan ada buruknya. Nah, kita harus sesuaikan pada proporsinya, jangan terlalu berlebihan gitu kan. Jangan berlaku selayaknya Anda Tuhan. Jadi ini bahaya guys ya. Jadi orang kita nih lama-lama kalau kita terus begini ya, kita akan menjadi orang yang sombong. Oh, ini tanah Indonesia, nggak ada yang boleh di sini loh. Anda berlaku tidak adil. Itu orang Cina, orang Arab, orang Eropa yang jadi warga negara Indonesia, kok Anda tidak protes gitu kan? Kok Anda biarkan gitu. Jadi kita tuh guys ya, bumi ini milik Allah ya, bukan milik kita. Kita di mana saja tuh bebas gitu. Kalau kita melanggar hukum, ya kita diproses hukum selesai. Jangan gara-gara kita etnis tertentu, suku tertentu, lalu kita membuat tidak adil gitu. Tidak boleh di sini karena ada suku Rohingya, Anda tidak boleh di sini karena ada suku Islam. Itu bagaimana kita coba? Ya kan? Tidak bisa begitu guys ya. Ini adalah berbahaya ya, dan ini berbahaya bagi kemanusiaan, berbahaya bagi segala. Jadi orang-orang ini nanti takutnya akan menjadi sombong, dan memang sekarang sudah sombong gitu. Menganggap bahwa ini adalah miliknya, ini semuanya hanya milik Allah dan titipan Allah. Kita hanya sebagai khalifah ditugaskan Allah untuk dititipin untuk menjaganya guys. Dan ini adalah untuk kita semua, karena ini adalah bumi yang Allah ciptakan untuk semua ciptaannya, bukan hanya untuk satu suku ras tertentu. Oke, ya mungkin sekian dulu aja video saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.